triklosan sudah menjadi buah bibir bagi para petugas kesehatan. Diakibatkan karena adanya penelitian yang menunjukkan bahwa triklosan berbahaya. Mari kita bergabung dengan rekan saya yang berada di Garut untuk mengikuti langsung rapat yang diadakan IAI. Ya, saya berada di Garut sekarang sedang akan melaporkan langsung mengenai rapat yang diadakan IAI mengenai triklosan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pagi. Ya, baik, pagi ini kita akan melaksanakan rapat mengenai penggunaan triklosan pada kosmetik. Ada baiknya sebelum kita memulai rapat, kita perkenalkan dulu peserta rapat yang ada di sini. Dari mulai saya sendiri, Aldiano Fonseri Putra selaku moderator, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Berdes Tompol sebagai moderator pada rapat hari ini. Dan kemudian di sisi sana ada dari perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya, saya Adistri Deika. Saya dilaporkan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, saya Ferisha, perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian di sebelahnya ada dari perwakilan perusahaan kosmetik Marsha Tilaar. Kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Syarli Brazia, perwakilan dari perusahaan Marsha Tilaar, dan rekan saya. Ya, nama saya Zeta Tamimi, saya juga sebagai perwakilan dari perusahaan Marsha Tilaar. Kemudian ada juga dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kami persilakan. Ya, saya Marisa dari BPOM. Selamat pagi semuanya, saya Cynthia Katarina sebagai perwakilan dari BPOM. Kemudian ada dari Menteri Kesehatan. Kami persilakan. Ya, selamat pagi, saya Dinda Rahmasesa, saya perwakilan dari Menteri Kesehatan. Dan selamat pagi semua, saya Ali Putra Madya, perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, selanjutnya dari akademis dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Profesor Dr. Elsa Humaira selaku perwakilan dari Universitas Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan dari setiap perwakilan. Mari kita mulai rapat ini dengan mendengarkan pernyataan dari IAI mengenai penggunaan triklosan di kosmetik. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator Aldiano Fonseri Putra. Saya selaku perwakilan dari Ikatan Apoteker Indonesia akan menyampaikan pendapat tentang penggunaan triklosan di masyarakat Indonesia. Berdasarkan FDA tahun 2007 bahwa penggunaan triklosan pada sabun, shampoo, dan kosmetika mengindikasikan bahaya bagi hormon, dan juga penggunaannya juga kurang baik untuk kesehatan. Dan faktanya bahwa dokter kecantikan masih banyak memakai triklosan sebagai bahan aktif di dalam sediaannya, sehingga kami dari Ikatan Apoteker Indonesia mengajukan bahwa penggunaan triklosan harus dihentikan. Sebelumnya, ada baiknya kita mengetahui apa arti dari triklosan itu sendiri. Triklosan merupakan bahan yang biasa ditambahkan pada produk-produk seperti produk mebel, produk dapur, dan mainan. Bahan ini ditambahkan untuk mencegah kontaminasi bakteri atau bekerja sebagai antibakteri. Triklosan dapat pula ditambahkan pada sabun antibakteri, sabun mandi, pasta gigi, dan beberapa produk-produk kosmetik yang penggunaannya telah diatur oleh FDA. Dan saya tambahkan juga bahwa benar adanya penelitian dari FDA yang menyatakan pemakaian triklosan dapat menyebabkan antimicrobial resistance atau resistensi mikroba terhadap antibiotik dan penggunaan desinfektan lainnya. Dengan adanya antimicrobial resistance ini dikhawatirkan terjadi fenomena superbug atau kondisi di mana penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri-bakteri patogen itu sulit diobati karena mikroba-mikroba patogen tersebut sudah resisten terhadap antibiotik dan juga desinfektan. Saya juga masih setuju loh sama penggunaan triklosan, ya seperti yang kalian ketahui kan, kalau triklosan itu merupakan suatu antimikrobial yang dapat membunuh mikroorganisme sehingga dia tuh dapat mencegah jerawat pada wanita-wanita seperti kita ini. Jadi kita tetap terlihat cerah dan cantik setiap saat. Jadi begini ya, sebelumnya saya kasih pandangan terlebih dahulu kalau sebenarnya triklosan ini termasuk sudah umum digunakan. Jadi di sini ada bahan-bahan produk umum yang sudah banyak digunakan di masyarakat seperti sabun, pasta gigi, dan juga ada kosmetik. Jadi triklosan ini termasuk barang yang sudah umum dan dekat dengan masyarakat. Nah, jadi seharusnya hal ini menjadi jelas kan bahwa penggunaan triklosan itu sudah melekat di masyarakat, dan kami
kita sebagai tenaga ahli harusnya memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai efek samping yang dapat ditimbulkan oleh triklosan. Walaupun memang sudah melakukan di masyarakat, tapi kami sebagai apoteker merasa bahwa penggunaan triklosan itu harus segera dihentikan daripada nantinya menimbulkan efek yang tidak diinginkan, dan efek tersebut adalah efek jangka panjang. Tapi perlu diingat bahwa sampai saat ini belum ada kasus yang jelas atau data-data konkret di mana triklosan merugikan atau menimbulkan suatu penyakit, dan masih banyak hal lain atau bahan-bahan lain yang dapat kita ekspos selain triklosan. Memang belum ada kasus-kasus negatif yang terjadi di Indonesia, tapi hal ini untuk mencegah kasus yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi gini deh, kita belum ada pembuktian yang jelas masalah triklosan ini, karena dalam penggunaannya pun juga dalam jumlah yang sangat sedikit gitu. Saya mengerti maksud Anda, dan seperti yang sudah di awal kami sebutkan bahwa penelitian oleh FDA tahun 2007 itu sudah sangat jelas bahwa triklosan ini dia efek positifnya itu minimal, tapi dia dapat membahayakan bagi hormon. Dari hal itu kita harusnya sudah mengambil kesimpulan bahwa penggunaan triklosan ini harusnya dihentikan. Dan di Amerika sendiri saja penggunaan triklosan itu juga sudah dihentikan. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Kami bukan yang tidak memikirkan efek negatif dari triklosan tersebut, tapi lebih banyak efek positif yang dihasilkan. Dan lagi pula dari perspektif industri atau produksinya pun triklosan jauh lebih menguntungkan. Dan kalau misalnya kita harus mencari bahan-bahan lain, apakah ada jaminan atau bagaimana, kita jadi ya susah untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru gitu. Saya mengerti kalau misalnya dari pihak perusahaan itu berkeberatan, tapi sekecil apapun efek negatif yang ditimbulkan itu harusnya dihindari. Dan juga masih banyak zat-zat aktif yang masih bisa dieksplor dan juga masih bisa dipakai untuk mengganti triklosan sebagai zat aktif disediakan kosmetika. Sekarang gini deh, kalian tahu nggak bahan-bahan untuk pengganti triklosan itu apa? Baik, Iya. cukup. Di rapat ini kita ingin mencari solusi, bukan untuk menambah masalah. Jadi dipersilakan untuk peserta lain memberikan pandangannya. Ya, kepada Ibu Elsa dipersilakan. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya ingin memberikan pendapat bahwa memang benar adanya triklosan itu berbahaya bagi sel-sel otot di dalam tubuh manusia, seperti beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa universitas di Amerika dan penelitian yang dikembangkan oleh FDA tahun 2007. Namun karena triklosan itu digunakan di banyak produk seperti kosmetik atau sabun, oleh karena itu kita lebih sebaiknya mencari alternatif lain yang digunakan untuk mengganti dari triklosan ini. Saya mengusulkan untuk mengganti triklosan dengan hexachlorofer dengan alasan karena hexachlorofer dan triklosan memiliki efek yang tidak jauh beda. Iya, terima kasih Bu Elsa. Saya mengerti, mungkin memang hexachlorofer ini efek terapinya hampir sama dengan triklosan, yaitu sebagai antibakteri. Namun, seperti yang sudah kita ketahui juga, kalau hexachlorofer itu dia berasal dari bahan kimia sintetis, yang juga triklosan berasal dari bahan kimia sintetis. Dan hexachlorofer sendiri ini dia sampai sekarang belum ada penelitian lebih lanjutnya Bu mengenai keamanan hexachlorofer digunakan dalam sediaan kosmetika. Jadi menurut kami alangkah baiknya apabila ada usulan untuk penggantian bahan, lebih baik bahan yang akan digunakan untuk sebagai pengganti triklosan itu adalah bahan yang sudah diteliti keamanannya untuk digunakan dalam sediaan kosmetik. Terima kasih masukannya dari IAI dan juga dari Ibu Elsa. Ada lagi dari peserta yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan. Bagaimana kalau kita buat regulasi untuk penggunaan triklosan sehingga pembatasannya jelas? Penggunaan triklosan tidak lagi kita perbolehkan pada produk-produk yang beredar luas di masyarakat seperti sabun mandi dan pasta gigi. Sementara itu, untuk produk kosmetik yang mengandung triklosan hanya boleh digunakan bila ada resep dari dokter. Terima kasih kepada Badan POM yang telah mengajukan usulannya. Namun kami dari Ikatan Apoteker Indonesia mengerti tentang usulan yang diajukan oleh Badan POM. Namun apabila triklosan tetap digunakan dalam sediaan kosmetik walaupun dengan resep dokter, itu akan sama saja halnya triklosan tetap berada dalam sediaan kosmetik. Ya. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih masukannya dari IAI. Namun di sini nampaknya kita masih belum menemukan solusi dari masalah kita. Jadi apakah dari peserta lain ada yang punya masukan? Ya, kepada Prof. Elsa dari Universitas Indonesia dipersilakan. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Jadi di sini saya mengusulkan bagaimana kalau kita menggunakan
antibakteri dalam kosmetik yang berasal dari bahan alami. Di sini saya mengusulkan untuk penggunaan chitosan karena berdasarkan penelitian ternyata chitosan juga efektif terhadap bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella aureus, E. coli, dan Pseudomonas. Selain itu, karena chitosan berasal dari bahan alami, tentu saja chitosan ini akan memiliki kelebihan, yaitu lebih aman dalam penggunaan jangka panjang. Ya Bu Elsa, jadi gini, kalau misalkan si triklosan ini diubah menjadi si chitosan, apakah dari pemerintah itu akan menjamin biaya yang kecil dan pemenuhan demand, di mana kita mengingat chitosan itu berasal dari bahan alam dan dia harus melalui proses yang sangat panjang dan dia itu diperoleh dari sumber daya alam yang lebih sedikit. Nah, sedangkan kan triklosan itu kan sudah melekat di hati masyarakat dan udah lama banget digunakan kan. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang kami dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyadari bahwa pemakaian triklosan ini menimbulkan beberapa masalah pada awal penggunaannya. Tapi karena sifat rapat kita ini berkelanjutan, maka untuk masalah biaya produksi bisa kita bicarakan nanti setelah kita tahu contoh dari aplikasi atau penggunaan dari chitosan ini pada sediaan kosmetik. Jadi kami dari pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan solusi. Yang pertama, kita menghindari pemakaian produk-produk triklosan yang pemakaian triklosannya itu berlebihan atau dengan kadar tinggi. Maka dari itu kami akan membuat regulasi di mana penggunaan bahan-bahan triklosan ini, produk-produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan triklosan ini akan ditarik dari peredaran sehingga penggunaannya di masyarakat akan lebih diminimalisir dan efek sampingnya pun akan lebih sedikit di masyarakat. Terima kasih. Iya, setelah mendengar masukan dari Menteri Kesehatan, apakah peserta rapat setuju dengan pendapat yang diberikan dari Menteri Kesehatan? Setuju. Ya, dengan didapatnya kesimpulan oleh Kemenkes, itu artinya kita telah mendapatkan tujuan dari rapat kita hari ini. Oleh karena itu, saya persilakan rekan saya Christian sebagai notulen untuk memberikan rangkuman tentang rapat kita hari ini. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, berdasarkan hasil rapat kita pada hari ini, saya dapat merangkum beberapa hal. Yang pertama, anggota dari rapat ini sendiri itu dihadiri oleh Ikatan Apoteker Indonesia, kemudian perwakilan dari perusahaan kosmetik, kemudian perwakilan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, perwakilan dari pihak Menteri Kesehatan, dan dari pihak akademisi. Untuk tujuan dari rapat kita pada hari ini adalah mendengar usulan dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk menghentikan penggunaan triklosan sebagai bahan kosmetik. Adapun usulan-usulan yang kita peroleh pada rapat hari ini, yang pertama adalah mengganti triklosan dengan hexachloroquine, kemudian membatasi penggunaan triklosan, dan mengganti triklosan dengan chitosan. Dan kesimpulan yang kita sepakati pada rapat hari ini adalah mengganti triklosan dengan chitosan dan membuat regulasi penarikan produk yang mengandung triklosan dari pasaran. Terima kasih. Terima kasih atas rangkuman yang diberikan oleh Saudara Christian. Oleh karena itu, rapat kita hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasamanya dari peserta rapat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas laporannya dan sampai jumpa. The world is spinning too fast. I'm bundled Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on.
Ya. 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 Ya.